Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kajian Yuk Ngaji Jumat pagi yang penuh semangat, penuh spirit, dan penuh inspirasi untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Jadi kemarin kita bicara tentang interaksi kita dengan orang-orang yang sekitar kita, lingkungan kita, komunitas kita, atau hablum minan nas. Maka izinkan saya sekarang menyampaikan bagaimana kita berinteraksi dengan orang yang sudah meninggal, gitu ya. Tapi bukan jadi cenayang gitu ya. Jadi ini ada salah satu riwayat hadis yang memang bagaimana kita memperlakukan orang yang meninggal, atau ketika ada yang meninggal sebaiknya kita berbuat apa. Tentunya kewajibannya memandikan, mengkafani, menguburkan, menyolatkan itu jelas. Tapi di luar itu ternyata memang ada hal yang memang bisa jadi menjadi sunnah atau anjuran dari Islam itu sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Rafi'in Aslam maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghassala mayitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina maratan. Abu Rafi atau Aslam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memandikan orang mati lalu merahasiakan apa-apa yang terlihat padanya, Allah akan mengampunkan baginya 40 kali. Jelas. Di sini disampaikan jangan sampai kita membuat gaduh atau menjadi penyebar ghibah atau yang ujungnya menjadi fitnah. Ketika kita misalnya menjadi orang yang pertama kali, kalau di sini diriwayatkan kan, ketika kita memandikan orang yang meninggal, kemudian misalnya bentuk fisik segala macam, sebaiknya jangan disampaikan pada orang lain atau jangan disiarkan. Maksudnya misalnya ternyata bentuk tubuhnya seperti ini, bagian ininya sepertinya ada ini, dan itu bisa berpotensi menjadi fitnah. Dan barang siapa merahasiakan itu, Allah akan mengampunkan baginya dosa-dosanya. Dalam riwayat sini sampai 40 kali. Mungkin dalam konteks 40 kali ini perlu kajian atau penjelasan di luar konteks ini. Tapi yang pasti ketika ada yang meninggal, kewajiban gitu jangan sampai kita mengumbar aibnya. Andai kata kita tahu misalnya kekurangannya atau aib-aibnya yang sudah meninggal. Jadi memang disarankan, disunahkan, bahkan mungkin bisa jadi kita diharamkan untuk mensiarkan atau menyampaikan kekurangannya atau aib-aibnya orang yang sudah meninggal, karena itu menjadi fitnah dan menjadi dosa. Bahkan dalam beberapa riwayat ataupun yang disampaikan oleh para dai atau ustadz, bahwa barang siapa yang menutupi aib sesama muslimnya, maka Allah akan tutup aibnya, dosa-dosanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan ini berlaku juga ketika kita misalnya ada orang yang meninggal di lingkungan kita, di sekitar kita, teman kita atau orang yang kita kenal, ketika kita mengetahui aibnya, apapun itu, sebaiknya jangan disebarkan pada orang lain, menjadi perguncingan orang lain. Termasuk misalnya dengan orang terdekat kita, karena orang terdekat kita kan punya orang dekat juga. Dan ujung-ujungnya kan menjadi ghibah atau fitnah di kalangan itu. Dan ujungnya itu akan memberatkan timbangan gitu ya, bagi orang yang meninggalnya menjadi fitnah kan, bukan meninggalkan kebaikan, malah meninggalkan madarat ataupun keburukan. Dan bisa jadi kita yang seperti tidak merasa berdosa, Allah bukakan aib kita karena kita terbiasa membuka aib orang lain. Karena dalam riwayat hadis yang lain pun disampaikan bahwa barang siapa yang menggunjing sesama muslimnya seperti memakan bangkai. Allah gambarkan seperti itu. Jadi buat teman-teman, sobat-sobat DHB, jangan sampai kita menjadi orang yang gemar menggunjingkan atau membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Bahkan orang yang meninggal pun dilarang dalam Islam untuk menggunjingkan keburukan-keburukannya. Bahkan dianjurkan kalau kebaikannya ada kebaikannya, sebaiknya disampaikan biar itu menginspirasi dan menjadi amal pahala untuk orang yang sudah meninggal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat.
dan menginspirasi kita sehingga kita menjadi lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.